Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Hajah Sarwi SPD selaku Kepala SDN Gandaria Utara 08 Pagi, dan Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan nikmat sehat sehingga siang ini kita dapat bersama berada di ruangan perpustakaan ini dalam rangka mengikuti bagian dari kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tentang diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Sarwi SPD dan Bapak serta Ibu Guru serta teknik yang telah memberikan kesempatan, waktu dan fasilitas untuk saya melaksanakan tugas ini. Kegiatan ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman dan budaya positif. Sebelum kegiatan dimulai, saya mohon untuk Ibu Hajah Sarwi menyampaikan sekapur sirih kepada kami. Untuk Ibu Hajah Sarwi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta teknik. Siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan menyebarkan pemahaman budaya positif SD Negeri Gandaria Utara 08 Pagi, Kamis 13 Juni 2024 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Nurfarida selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti bisa terlaksana dengan baik atas dukungan Bapak Ibu semua. Mohon apabila kegiatan ini akan berhasil apabila ada dukungan Bapak Ibu semua. Mari kita dukung Ibu Siti Farida untuk melaksanakan tugasnya ini sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Siti Farida nanti berhasil dan lolos serta lulus dengan nilai yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Sarwi atas sambutannya. Sebelumnya tidak kalah dengan Ibu Nur Hasanah dan Ibu Yolanda yang tadi sudah menyampaikan pantun, saya juga akan menyampaikan pantun sebelum acara kita mulai. Mohon bilang cakep ya. Cantik. Makan ikan pakai sambal terasi. Belinya di kota Gresik. Izinkan saya presentasi, semoga bisa seru dan asik. Terima kasih. Baik, sebelumnya sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas, kesepakatan tempat di mana kita melaksanakan diseminasi ini. Jadi kesepakatannya berpartisipasi secara penuh.
Jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada yang ingin berpendapat, mengangkat tangan. Mengikuti kegiatan dengan gembira. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Bapak Ibu? Pak Haji, ada yang ingin ditambahkan? Pas ya. Terima kasih Pak Haji, Bu Samsia SPD. Jadi kita setuju ya dengan kesepakatan tempat di mana kita akan melaksanakan diseminasi. Baik. Untuk tujuan dari diseminasi ini adalah satu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Nah, ini saya akan membagikan kertas yang nantinya Bapak Ibu berpasangan. Ibu sama Ibu. Oke, siap. Pak Tarmin sama Pak Haji. Iya. Di sini kita akan ada A dan B. A itu Anda dan teman Anda. Jadi kita akan menulis di kertas tersebut bahwa yang Bapak Ibu tulis itu sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat menyayangi entah itu barang, entah itu apapun. Umpamanya megangnya nanti kita umpamakan yang ada di genggaman itu adalah barang yang atau apapun yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Iya, satu aja. Sudah? Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong letakkan di genggaman Bapak Ibu dan Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu kepalkan tangan Ibu. Dengan cara apapun, dengan cara yang baik, membujuk, meminta, atau dengan cara yang Langsung aja kali tarik itu. Oh, jangan. boleh tarik atau bagaimana. Mbak Haji pasrah sekali ya. Jadi memohon atau dengan cara apa saja yang dapat membuka kepalan tangan teman Bapak Ibu itu. Coba. Oh, dengan rayuan. Boleh dengan rayuan. Mau nggak dia buka dengan rayuan? Karena itu barang berharga yang akan kita simpan, yang akan kita jaga gitu. Segitunya. Saya Haji pas banget rayuan bisa sih. kalau saya kayak boleh nggak dibuka kalau boleh. Kamu rayu. Nah, Rayuannya warna Tapi ini kan barangnya kesepakatan, Bu. apa yang terjadi setelah ada teman yang memaksa umpamanya, memaksa membuka kepalan tangan ibu yang ibu menyimpan sesuatu yang sangat ibu sayangi ya bisa. Nah, jadi gini, ternyata bila orang tidak mau membuka, ya tidak akan terbuka dengan kemauan sendiri, tidak akan memberikan dengan kesadaran dia sendiri gitu. Walaupun dengan cara paksa pun gitu. Oke, dia buka umpamanya, dia akan genggam lagi. Seperti itu. Jadi genggaman tangan itu terbuka dengan kemauan dari sifat yang yang menggenggamnya. Dia akan tetap menggenggam. Tapi jadi kita itu bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk memaksa dia untuk membuka. Kalau dia merasa itu memang berharga. Tadi sudah kita coba kan, mau dirayu seperti apapun dia nggak mau.
tanpa dia dari kemauan diri sendiri. Nah, ini jadi perubahan paradigma dari teori kontrol tadi adalah ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah paradigma perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol gitu. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami, seharusnya itu kita berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus respon lagi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Jadi pemaksaan ada pada saat gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mode berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Kita lanjut ya Ibu. Jadi apa sih makna disiplin? Nah, disiplin positif itu adalah dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu yang maksudnya dari dalam diri dia sendiri. Dia tidak ada unsur dari luar, dari orang lain itu nggak ada. Jadi sesuai dengan kemauan dia. Nah, nilai-nilai kebajikan itu, jadi sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi profil Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi yang kita harapkan dari anak-anak ya ini, profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila. Kebetulan saya belum belajar di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti tahun depan kelas 3 dan 6 sudah ikut ke kurikulum Merdeka. Jadi teori motivasi. Nah, ini perilaku manusia, motivasi ekstrinsik. Nah, ini tadi yang motivasi intrinsik. Nah, sekarang ekstrinsiknya ini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai
yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan motivasi ekstrinsik. Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi anak bisa untuk diri sendiri itu dia sudah bisa melakukan gitu tanpa paksaan dari orang lain. Lanjut ya Bu. Nah ini tindakan guru. Nah ini nanti ada hubungannya ke slide selanjutnya ya. Jadi ini adalah hukuman. Kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau menurut Ibu hukuman itu untuk murid diperbolehkan nggak ya Bu? Kalau hukumannya mendidik boleh. Ya. Kalau menurut Bu Nur Hasanah? Hukumannya harus mendidik anak supaya dia mengerti apa yang. Contohnya apa Bu Nur? Contohnya misalnya. Bu Nur pernah nggak menghukum anak? Pernah nggak? Pernah, tapi saya waktu itu anak terlambat datang ke sekolah karena mungkin dia bangunnya kesiangan ya, malamnya tidurnya itu saya tanya katanya terlalu malam. Nah akhirnya saya suruh dia di depan kelas untuk bilang kalau saya berjanji tidak akan terlambat lagi sampai 10 atau 20 kali. Itu dia bilang atau tulis Bu? Dia bilang langsung, Oh. langsung di dalam kelas. Oke, ada yang lain? Bu Samsia mungkin ada pernah nggak sih menghukum murid, atau menurut Bu Sam menghukum itu bagaimana Bu Sam menghukum murid? Kalau sekarang sih udah nggak pernah hukum Bu. Paling ngajak ngomong kita panggil aja. Ya. Bu Setiawati mungkin ingin menambahkan. Hukuman itu kan berdekatan dengan yang namanya reward. Ketika ada ujian atau reward, maka ada pula punishment atau hukuman. Namun di dalam kelas, hukuman yang sebanding bagi siswa harus lebih diarahkan kepada hukuman yang sifatnya edukatif. Sebagai contoh, misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR gitu ya, dan itu adalah pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Nah, mungkin dengan sifatnya menanyakan kepada teman-teman terlebih dahulu, mencari kesepakatan di dalam kelas, apakah tindakan yang dilakukan oleh teman di dalam kelas itu sudah sesuai dengan kesepakatan atau belum. Jika ternyata memang belum, maka saran apa? Artinya ada umpan balik yang diberikan sebagai bentuk hukuman edukatif yang memang disepakati oleh lingkungan kelas tersebut. Mungkin itu. Nah, mungkin nanti tinggal guru memberikan penguatan saja berdasarkan hukuman yang diberikan. Itu. Baik. Luar biasa. Terima kasih Ibu Setiawati, Ibu Samsia, Ibu Nur, Ibu Umi, dan Ibu Yolanda. Baik. Nah, ini mari kita baca bersama dan kita tentukan nih hukuman atau konsekuensi dari statement berikut. Tindakan guru nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Oke, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman disuruh untuk mengenakan sepatu syariah. Menurut Ibu, hukuman atau konsekuensi yang dilakukan oleh guru itu? Hukuman. Karena ada kata disuruh itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Baik. Sebelumnya kita bahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu apa ya? Dan konsekuensi itu apa? Jadi hukuman itu adalah tindakan yang dilakukan karena sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Setuju ya? Peraturan yang sudah ditetapkan. Dan konsekuensi itu adalah tindakan yang dilakukan tindakan yang suatu tindakan yang harus dia terima atas apa yang sudah disepakati yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu karena terlambat sekolah. Kita itu lagi nih Bu. Menurut Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah menjadi kesepakatan dan dia tidak melaksanakan, maka itu sebagai konsekuensi, bukan sebagai hukuman. Karena kalau hukuman itu sifatnya itu adalah membuat anak menjadi bisa takut, trauma atau apa. Kalau konsekuensi kan pembelajaran dan anak itu semakin paham bahwa itu oh iya. Jadi saya nggak akan nih karena dengan saya melakukan itu konsekuensinya adalah ini. Gitu. Jadi artinya pembelajaran untuk anak itu. Kalau hukuman akibatnya akan membuat anak trauma iya. Jadi ini adalah hukuman. 100 kalinya itu. Nah itu maksudnya. Jadi tindakan guru ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nah ini hukuman, iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Artinya sebetulnya yang harus dilakukan guru adalah bertanya dulu, kenapa kamu terlambat? Seperti yang tadi Bu Setiawati sampaikan, ditanyakan dulu kenapa. Terus nanti juga pasti akan ketemu. Pasti yang tadi saya sampaikan tadi, yang pertama ini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan atau memiliki sebab seperti itu. Jadi ada alasannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ya betul. Ini adalah konsekuensi karena dia tahu dia melakukan kesalahan nih. Dia sadar dengan kesalahan dia. Jadi dia dengan kesadaran penuh dia menggantikan kertas yang sudah dia coret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya betul. Setuju. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, setuju. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Karena kalau udah kesepakatan, Dia kan sudah tahu nih. Iya. Iya. Jadi ini adalah konsekuensi karena sudah tahu ya aturannya bahwa
mungkin jam 7 umpamanya sudah harus di lapangan. Nah, dia ngapain ke kantin, kejujuran terus gitu. Antara hukuman dengan konsekuensi. Bukan. Kalau hukuman itu dia lebih pada ekstrinsik, tapi kalau konsekuensi itu intrinsik, dari dalam, Iya. kesadaran dari dalam. Kalau hukuman itu dia enggan untuk melakukan karena faktor kejeraan dia, karena jeraan dari orang lain. Dia apabila dia mengulang lagi, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti itu. Maka dia takutnya pada hukuman, bukan pada kesadaran. Maka pada poin yang terakhir itu, saya lebih condong pada hukuman ketimbang konsekuensi. Karena dia tidak akan mengulang lagi, karena dia akan takut akan diperlakukan yang seperti itu juga nantinya. Maka saya lebih condong pada hukuman itu, bukan pada konsekuensi. Konsekuensi itu kesadaran. Terkadang ininya lah kasus olahraganya, kalau dulu olahraganya bikin kesepakatan, kenapa keliling gue kan udah sepakat Sesuai Nggak kesepakatan. masalah, setiap orang tuh punya pemahaman yang berbeda. Iya, tadi ada yang bilang di Ya, depan. setuju Pak Haji. Terima kasih ya Pak Haji. Kita lanjut ke Pak Haji. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, terus membuat anak sakit tidak mau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan jadinya kalau hukuman itu. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Contohnya kayak tadi, disuruh lari, kan di depan teman-temannya dia kadang ada anak yang jadi aduh marah, terus akibatnya bisa panjang itu. Dia jadi nggak suka sama guru itu, bisa jadi sampai ada yang teringat sampai sudah besar loh. Anak itu, ih dulu gue kayak Pak Haji ya pernah ingat sama Pak siapa Pak Haji itu. Iya, itu juga adalah karena bentuk dari mungkin dia punya keyakinannya bahwa guru tersebut seperti itu, padahal itu akan menyakitkan murid gitu. Nah, untuk konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sebetulnya sama aja, tapi setidaknya konsekuensi itu adalah dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi konsekuensinya dia sudah tahu. Seperti tadi Jatuhin ayah. ya dia coret-coret kertas temannya. Jadi dia sudah tahu nih, harus gimana ya ganti kertas temannya itu. Kalau melihat dari pernyataan tersebut, hukuman itu dampaknya sepertinya kurang baik ya. Nampaknya sepertinya hukuman itu kurang baik. Menurut saya sih bukan hukuman itu kurang baik, tapi salah dalam penerapan hukuman itu yang berakibat tidak baik. Tergantung hukumannya ya Pak Haji. Iya, tergantung dia itu tepat atau tidak itu memberikan hukuman. Kalau tepat itu baik, tapi kalau tidak tepat maka dampaknya akan seperti itu tadi. Anak akan membenci kedisiplinan. Kenapa bisa begitu? Karena salah dalam penerapan hukuman, jadi menimbulkan rasa kebencian. Tapi kalau tepat, anak itu akan berpikir, kenapa saya diberikan hukuman? Lalu dia akan menemukan jawabannya. Oh iya, saya salah dan hukum itu ternyata buat saya.
Saya dulu waktu sekolah di SD itu banyak sekali guru-guru yang galak. Mungkin ini juga korban-korban guru yang galak. Saya Semuanya juga. pada jadi guru. Kenapa? Saya dulu diminta untuk menghafal nama-nama gunung di Pulau Jawa dalam waktu seminggu. Sehari saya udah hafal. Kenapa? Galak gurunya. Belum sampai seminggu, sehari saya udah hafal tuh nama-nama guru, saking takutnya. Jadi setelah itu saya tahu, oh kenapa guru itu begitu galak. Ternyata dia bukannya galak, tapi dia sayang supaya kita menjadi anak yang cerdas. Barangkali itu tepat hukuman itu. Cuma mungkin kondisi sekarang harus Ya, disesuaikan. paradigma sudah berubah Pak Sudah Haji berubah. sekarang. Makanya saya bilang Jadi- kan, kondisi sekarang harus disesuaikan Dengan zaman, dengan zaman. ya, dengan perubahan zaman. Memang itu tadi yang sudah Bu Setiawati sampaikan dan saya sampaikan tadi, ditanya terlebih dahulu sebelum kita mungkin memberikan hukuman atau konsekuensi. Itu kita tanyakan kenapa, pasti dia punya alasan, pasti ada alasannya. Mungkin menurut kita salah, tapi dia seperti contoh ada sekolah jam 6:30 tuh sudah ditutup pintu gerbang. Jadi Terlambat. ya karena terlambat. Terus gurunya bertanya nih, kenapa terlambat? Karena dia terlambat sampai bisa 20 menit, 15 menit. Terus akhirnya dia memberikan alasan bahwa ibu saya yang terlambat, saya sudah siap tapi ibu saya mengantarkan yang belum siap itu. Jadi kita pun harus menanyakan alasan dia kenapa sih. Iya, jadi kita nggak bisa yang langsung memberikan hukuman begitu aja, karena ya ini tadi dampaknya itu kalau hukuman itu ya banyak ya kan, selain dia juga malu, merasa tidak dihargai itu. Program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Pengakuan secara khusus, pribadi, dan pengakuan kepada semua murid bergantian atau pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Jadi ini bahwa dia sudah melakukan yang baik, kita pun harus memberikan apresiasi, dan itu tidak, jangan hanya ke anak itu saja gitu, karena bisa menimbulkan ya. Jadi anak juga perlu pengakuan dari gurunya semuanya. Jadi kita memberikan ya mungkin Busam sering itu ya, sering melakukan nih, karena saya tahu nih, kalau salah Busam semuanya pun Busam kasih tahu. Jadi dia nggak tahu siapa nih yang salah gitu. Jadi nggak juga menyakiti anak yang lain. Terus memberikan apresiasi juga, ya dia juga diberi karena dia sudah melakukan yang baik, tapi semuanya pun diberikan gitu. Jadi anak menjadi oh iya, aku pun sudah melakukan yang terbaik gitu. Terus fokus terus, jadi tidak hanya sesekali aja, besok enggak kalau dia melakukan. Jadi konsisten, tetap konsisten supaya anak yaitu tadi tumbuh disiplin positifnya, tumbuh rasa bahwa dia dihargai. Itu yang penting, merasa dihargai. Kalau boleh saya bertanya, Silakan, apa Pak. perbedaan antara pengakuan dengan penguatan? Pengakuan itu sebenarnya bahwa kita tahu dia memang pengakuan benar atau salah gitu ya Pak Haji ya maksudnya. Kalau saya bilang sih karena ya memang dia benar atau salah gitu pengakuannya. Kalau penguatan kita memberikan kalau dia salah ya kita, atau dia benar kita berikan
oh itu jangan ya nak, itu memang tidak baik. Seperti itu sih Pak Haji. Ada yang bisa menambahkan? Ini kali Bu, maaf ya, ini kalau pengakuan nih secara pribadi ke anak ya, misalnya Sita tuh pintar matematika, oh emang dia pintar matematika, nah penguatannya bagaimana? Kita panggil, kamu tuh di matematika pintar, bagus lagi jika kamu lebih rajin, nanti akan lebih bagus lagi di matematika, misalnya begitu kali ya. Itu kalau pelajaran mungkin ya, tapi kalau sikap Perbuatan. ya, kalau perbuatan misalnya kalau pengakuan itu anak melakukan hal yang kurang bagus, misalnya nih nolak temennya kayak apa, kan pasti dipanggil ya, kenapa saya, nah itu kamu melakukan hal yang kurang bagus, nggak boleh nakal sama itu kan biar anak tuh tahu bahwa saya tuh nggak boleh. Penguatannya kasih nasihat, hal seperti itu jangan kamu lakukan lagi mungkin Ya, nanti kita akan belajar tentang 3 segitiga, tentang identifikasi, validasi, nanti ada selanjutnya. Itu yang seperti Bu Umi sampaikan, seperti yang kemarin saya lakukan, itu sudah ke anak murid saya juga sudah, tapi kemarin saya memang pesan ke ibu bapak guru ya. Kebetulan di kelas 2 kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi. Cuman videonya saya tidak saya bikin di sini. Ada yang lain nggak mau memberikan tambahan tentang pengakuan dan penguatan yang Pak Haji tadi sampaikan? Busa mungkin? Bu Yolanda? Kalau Pak Haji sendiri bagaimana Pak Haji? Sebetulnya saya ingin tahu ya dari teman-teman itu antara perbedaan antara pengakuan dengan penguatan. Tapi kalau kembali pertanyaan tersebut memantul kepada saya pribadi, barangkali saya akan berpendapat. Ya, Akan berpendapat apa itu pengakuan, apa itu penguatan. Kalau pengakuan itu seorang guru memberikan pengakuan bahwa siswa tersebut berprestasi di bidang tertentu. Tapi kalau penguatan adalah memberikan apresiasi atas prestasi ataupun pelajaran-pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Sebagai satu contoh, penguatan adalah bagus sekali, itu penguatan. Cakep kamu, itu penguatan. Atau luar biasa, itu penguatan. Itu salah satu bentuk penguatan. Kalau pengakuan adalah seorang guru benar mengakui bahwa siswa itu semuanya, kan ini kembali kepada semua siswa ya, semuanya punya prestasi, cuma bidang-bidangnya tertentu. Itu namanya pengakuan seorang guru, sehingga murid merasa dihargai. Karena murid merasa dihargai, maka muncullah motivasi dia untuk belajar, untuk meningkatkan prestasinya. Disitulah letak perbedaan menurut saya. Kenapa tadi saya tanya, saya ingin tahu dari teman-teman apakah jawabannya senada dengan hati saya atau mungkin ada yang berbeda. Ya betul. Terima kasih Pak Haji. Justru saya tergelitik dengan yang tadi penguatan Pak Haji ya. Menurut saya justru itu pengakuan tuh. Yang bagus kamu, hebat kamu, itu kayak pengakuan kalau menurut saya ya. Mungkin nanti Bu Setiawati bisa memberikan pencerahan atau gimana. Itu menurut saya ya Pak Haji. Kalau penguatan itu kita tambahkan dengan nasihat atau pesan yang meningkatkan gitu ya. Mungkin ya Pak Haji ya. Bu Samsia mau menambahkan? Ayo Bu Samsia silakan. Samsia. Menambahkan ya. Pengakuan misalnya kayak tadi ya,
tulisan kamu bagus, kan itu kita mengakui bahwa Iya, anak memang tulisan pengakuan. bagus. Nah, bentuk penguatan kalau saya misalnya gini, Nanti iya, di rumah tetap harus berlatih ya, gitu. Jadi ada kita pesan ke dia agar terus belajar. semakin dia yakin dengan dirinya mungkin ya. Bu Setiawati ingin menambahkan mungkin? Iya, sedikit kali ya. Ya, silakan. Saya membacanya ini tentang program kebajikan atau apresiasi. Jadi pada dasarnya dua hal, baik itu pengakuan ataupun penguatan adalah bentuk apresiasi atau reward yang diberikan oleh seseorang. Dalam hal ini kita sebagai guru ya, kepada peserta didik karena sudah melaksanakan apa yang kita harapkan. Pada saat memberikan apresiasi bentuknya beragam. Beragam itu ya dua tadi, bisa disebut sebagai pengakuan, bisa juga disebut sebagai penguatan. Perbedaan yang mendasar adalah pada pointers pengakuan. Di sini kalau kita lihat apa yang tersaji, pengakuan itu adalah pernyataan yang diberikan secara khusus artinya berarti mungkin dari guru ya, kemudian secara pribadi ataupun oleh semua murid secara bergantian dan konsisten fokus pada proses. Saya hanya membaca aja nih Bu kayak gini. Katanya dari membaca kita bisa begitu ya. Seperti itu. Artinya ini saya coba garis bawahi bahwa pada titik ini pengakuan terjadi secara umum di dalam kelas, diakui bahwa anak A atau B dinyatakan baik, luar biasa, hebat, suaranya bagus. Tapi berbeda dengan apresiasi yang sifatnya penguatan. Penguatan adalah bagian dari reinforcement, hanya menguatkan, bukanlah pengakuan. Kalau penguat secara umum semuanya sudah tahu gitu ya. Tetapi kalau penguatan, ketika anak itu sedang menuju untuk bisa diakui, maka dia dikuatkan dengan apa? Kalimat sifatnya verbal, ataupun bukan hanya kalimat non-verbal. Contoh, sentuhan. Wah, kamu luar biasa. Ayo tingkatkan lagi. Itu adalah bagian reinforcement atau memberikan apresiasi gunanya untuk meningkatkan semangat anak agar lebih termotivasi. Mungkin pada saat ini anak ini belum diakui, tetapi kita enforce, kita coba berikan masukan-masukan dengan kalimat positif, tindakan nonverbal atau tertulis ya, yang mungkin dapat membuat dirinya lambat laun diakui. Seperti itu kan Ibu. Mohon maaf ya kalau ada Luar kurangnya. biasa ya. Terima kasih Ibu Setiawati, Pak Haji, Bu Samsia, Bu Nur, Bu Umi, dan Bu Yolanda, Bu Mina. Nanti Bu Mina mohon memberikan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau identitas sukses adalah disiplin. Jadi bisa masuk ke konsekuensi dan restitusi. Nah ini restitusi nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya ya. Tapi ini adalah bagian di mana kita disajikan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, untuk hukuman ini tadi sudah ya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Nah, itu untuk restitusinya nih yang tadi kita belum sampai ya. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti anak ditanya, kamu mau jadi anak baik atau mau tetap mengganggu temannya atau seperti itu tuh nanti. Terus nanti saat hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Nah, di konsekuensinya tidak nyaman untuk murid juga dalam jangka pendek. Tapi kalau di hukuman itu jangka panjang. Nah, di restitusi adalah menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kita akan memberikan sebuah
masukan atau kalimat tuh yang tidak apa-apa kamu melakukan itu, atau Bu Guru juga pernah kok melakukan kesalahan. Jadi menguatkan anak gitu supaya dia tidak merasa jatuh banget, dia tidak merasa disalahin banget gitu. Nah terus korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan kalau untuk konsekuensi, korban mendapatkan ganti karena dia memiliki pilihan, mau jadi apa nih. Kamu mau, contohnya nih saat anak berantem umpamanya, atau dia ngeledekin teman umpamanya. Terima kasih Pak Haji. Dan untuk hukuman nih, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan karena kita akan bertanya terlebih dahulu, kenapa kamu melakukan itu. Setelah itu memvalidasi. Jadi jadi kamu melakukan itu karena ini. Setelah kita tanya, nah setelah itu kita akan menyampaikan bahwa menanyakan keyakinan apa sih yang kamu sudah pelajari, yang seperti contoh gini, kayak kemarin si siapa ya, nah itu saya tanya dulu sebelumnya, kenapa kamu berantem, terus kita kasih tahu bahwa berantem itu menurut kamu baik nggak. Nah validasinya, menurut kamu kamu mau jadi anak yang mengganggu teman terus, atau menurut kamu senang kalau teman kamu merasa terganggu dengan kamu. Dia bilang enggak. Nah terus saya tanya, kalau di kelas keyakinan kamu apa sih supaya di kelas itu nyaman, supaya tidak ada hal-hal yang membuat kamu menjadi tidak nyaman gitu loh. Nah terus dia bilang, iya Bu, tidak boleh berantem, kata dia. Nah itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan yang sudah dibuat di kelas harus kamu lakukan, nggak boleh berantem. Itu kan salah satu keyakinan kelas. Saya sampaikan seperti itu. Terus kalau di restitusi itu kita tidak boleh membuat anak kita yang kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh seperti itu. Jadi di restitusi, segitiga restitusi itu kita membuat anak yang mengakui kesalahan dia. Iya Bu, saya memang tadi gangguin ini, dan saya janji saya tidak akan melakukan lagi. Di tiga restitusi itu seperti itu. Jadi kita membuat anak mengakui bahwa dia memang telah melakukan itu, dan dia keluar dari mulutnya dia sendiri, dia tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu ya, validasi untuk tiga restitusi. Nanti kita belajar di situ. Nah ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ini tapi yang kita menyampaikan, kamu mau jadi apa, tapi untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tadi yang saya sampaikan. Jadi kita nggak bisa maksa dia untuk mengakui kesalahan. Jadi
kita sampaikan, oh tadi kamu gini, menurut kamu bagaimana, gitu. Jadi dia tahu, dia oh iya saya emang nggak boleh tuh yang kayak gitu, gitu. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini juga nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini lanjut aja deh. Nah ini peraturan. Ini sih saya ada contoh. Saya ada contoh. Sebenarnya ini punya Bu Eka. Ini sebenarnya aturan kelas, ini bisa juga keyakinan kelas yang sudah Bu Eka sepakati dengan teman-temannya. Ini Bu Eka membuat keyakinan kelas itu datang tepat waktu, terus hormati guru dan teman, itu keyakinan mereka nih di kelas. Gunakan kata-kata yang baik. Nah ini biasanya kan membuli, terus bicara kotor, bicara kasar. Nah ini Bu Eka udah bikin kesepakatan nih. Terus angkat tangan jika ingin bertanya, kayaknya seperti itu ya. Katakan tolong dan terima kasih. Tidak berlari di kelas, mendengarkan saat temannya bicara. Jadi satu berbicara, yang lain mendengarkan. Terus jaga meja tetap rapi. Ini tentang kebersihan sepertinya ya. Berbagi dan bergiliran. Dan ini adalah kesepakatan kelas saya. Kesepakatan kelas saya adalah hadir tepat waktu, berbicara dengan sopan, mengumpulkan tugas tepat waktu, aktif dan semangat, saling menghargai. Ini sebelum kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini sebenarnya keyakinan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kenapa sih hadir tepat waktu? Mereka bilangnya tidak terlambat sekolah. Nah itu kita buat keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya adalah hadir tepat waktu, terus berbicara dengan sopan. Mereka ada yang bilang tidak membuli Bu. Nah, jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu hal yang kalimat yang positif, kalimat positif. Jadi kayak dilarang membuang sampah di kelas atau dilarang bicara kasar atau apa itu awalnya dari kesepakatan kelas dulu, baru nanti kita jadikan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat seperti itu di kelasnya sebelum kita memulai tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru masuk, kita buat tuh awal dari kesepakatan kelasnya apa yang kita mau nih. Nanti Bapak Ibu tempel di tembok supaya mereka bisa dijadikan seperti ini besar. Jadi mereka membaca setiap hari. Oh iya, gak boleh lari-lari ya. Kalau kelas 5 kayaknya udah enggak lari-lari. Kelas 3 tidak boleh lari-lari, itu masih bisa tuh dijadikan kesepakatan kelas. Kelas 1, kelas 2 tuh. Kalau kelas 4 kayaknya udah enggak. Baik. Kalau ini kayak dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kalau biasa nggak ada ya. Nah ini jadinya, ini kan peraturan. Jadinya keyakinan kelas seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu dia sama dengan keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain juga, berkomitmen bahwa dengan hadir di tepat waktu itu artinya dia memiliki kedisiplinan, disiplin dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah ini juga menghormati orang lain, keselamatan masuk ke situ. Dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Seperti dilarang menggunakan seperti ini contoh.
kita menggunakan helm saat mengendarai motor di jalan raya. Itu untuk apa? Keselamatan, iya seperti itu. Nah sama nih kayak gini. Menggunakan masker itu untuk kesehatan, bisa. Lanjut ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sampaikan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini kebutuhan dasar manusia nih ada 5. Bertahan hidup, itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa peduli, berbagi, kerjasama. Terus penguasa, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kesenangan bermain atau humor atau antusias dan tertawa. Ini ada contoh seperti ini. Di kelas Nadira harus mengerjakan soal bahasa Indonesia, tapi dia mengerjakannya dengan caranya ini. Dia caranya dengan cara menggambar atau tidak sesuai yang diinginkan gurunya, menulis harusnya dia. Tapi dia dengan cara membuat gambar bercerita atau apa. Nah, itu masuk di kebebasan dan kesenangan. Terus contohnya gini, ada lagi. Boleh itu. Boleh. Oh iya boleh. Tapi bagaimana dengan Penilaian. target yang kita ini? Misalnya anak itu nggak mau kerja terus lalu nggak gimana? Enggak apa-apa Bu, itu ada di asesmen namanya. Jadi di asesmen itu ada saat proses, konten, dan satu lagi produk. Jadi saat kita menilai itu, penilaian itu dari kontennya. Ibu minta dia harus sesuai dengan yang ibu beri, kayak di kertas atau di apa gitu ya. Terus proses, nah prosesnya saat dia menyiapkan, umpamanya ini produk ya, kita bikin produk umpamanya. Saat kita membuat produk, prosesnya ibu bisa lihat dari situ penilaian. Dan untuk membuat produk umpamanya, dari produk nih, kita juga bisa membuat penilaian dari berbagai macam. Umpamanya anak sukanya kayak gini, waktu itu kelas 3 bikin tugasnya stek pohon, tanaman. Nah, saya membebaskan mereka itu laporannya boleh berupa video, boleh berupa narasi. Jadi dia bercerita cara bahan-bahannya apa, awalnya dia harus bagaimana, atau dia membuat cerita bergambar, itu juga boleh Bu. Nanti tujuannya akan sampai di tujuan kita di dalam pembelajaran itu. Kita maunya apa nih tujuannya, agar anak umpamanya siswa dapat paham perkalian umpamanya. Nah, dia caranya bisa beda, terserah ibu memberi pilihan. Kalau masih kelas rendah kan kita kasih pilihan nih apa. Kalau mungkin kelas tinggi dia udah, Bu, saya mau pakai gambar bercerita, boleh nggak Bu? Boleh. Sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat mereka. Yang penting maknanya ada, seperti itu Bu. Baik, kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol nih guru nih. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, Bapak Ibu merasa yang mana nih? Ya, kalau dulu kita suka seperti ini nih. Kayak tadi deh, kalau kamu, nah ini nih,
Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan gitu. Atau sebagai pembuat orang bersalah, kayak gini contohnya banyak. Saya juga melakukan sih ini. Ayo dong, kamu kenapa nggak ngerjain? Kamu nggak kasihan sama bu guru? Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Itu mending kalau nggak selesai nggak pulang dulu ya. Nah, ya itu penghukum biasanya. Salah ya. Nah, sebagai teman nih, contohnya membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, gitu. Bisa bu kayak gitu. Terus boleh juga kalau yang kelas tinggi biasanya sebagai pemantau. Kalau yang sudah anak-anaknya sudah besar-besar ya, kelas tinggi itu bisa sebagai pemantau gurunya. Contohnya ini apa peraturannya? Kamu, dia nggak pakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah, umpamanya. Kamu tahu nggak peraturan sekolah apa? Gitu. Kita tanyanya kayak gitu. Jadi kamu salah nggak pakai sepatu hitam. Kamu kan tahu peraturannya. Nggak seperti itu. Gitu. Menyampaikannya bu. Terus ada lagi manajer ini yang anak lebih tingkatannya lebih tinggi ya, udah dewasa lah, udah besar kayak udah SMP juga sebenarnya bisa tuh yang kelas 3 mungkin SMP SMA gitu kan. Jadi mengajukan, kasih pertanyaan-pertanyaan yang memicu dia berpikir tuh harus gimana nih gitu, kayak apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kamu kerjakan dengan tugas ini, coba kamu bisa pikirkan gitu. Jadi ini posisi kontrol di guru. Jadi kita nih sebagai yang mana nih? Kalau saya akuin saya memang suka membuat orang bersalah supaya dia mau mengerjakan. Ternyata itu nggak baik. Contoh posisi kontrol nih sebagai teman yang tadi ya. Ini pertanyaan, ayo dong cari aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu guru. Nah ini sebagai teman, boleh nih kayak gini. Biasanya seperti BK ya kalau kayak gini ya. Ya kayak BK. Iya. Nah ini penerapan yang manajer. Nah ini nih posisi kontrol. Apakah aku? Nah menurut ibu nih, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tuh? Menurut ibu posisi kontrol apa ini? Sikap ya. Tadi 5 tadi loh. Iya. Oh. Apa Pak Haji? Manajer lah. Penguasa. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Seorang manajer harus gitu. Seorang guru harus ngajar, kalau nggak ngajar berarti manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi ibu. Iya yang posisinya. Nih. Hukuman bukan. Penghukum. Iya, penghukum. Dia nggak akan dapat itu nilai, kan dihukum jadi nggak dapat nilai gitu loh bu. Maksudnya. Nah, yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu tuh tadi tuh. Tadi soalnya Nih, pembuat rasa bersalah. Ini ya, yang ini ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah juga nih. Ayolah, lakukan demi bapak dan ibu. Ya, boleh itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah Yang ini? kata Bu Umi tadi, Iya, manajer. Nah, ya tunggu, ini manajer. Nah ini segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan. Jadi sebelum ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu tadi, kita tidak boleh menyalahkan murid. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salahnya apa. Nah terus menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan nih menstabilkan identitas nih. Kita bisa nih menyampaikan kalimat seperti ini, berbuat salah itu wajar, atau ibu juga pernah kok melakukan salah, gak apa-apa kamu melakukan itu
kamu berhak merasa begitu. Nah itu tuh kalimat seperti itu. Kita lanjut ya. Ya, lanjut Bu. Nah ini validasi tindakan yang salah nih tadi termasuk. Nah ini menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita validasi, setelah kita identifikasi, validasi, kita tanyakan keyakinan dia. Nah keyakinan dia itu ya keyakinan yang sudah dia sepakati di kelas. Berantem itu keyakinan kelas boleh nggak sih gitu. Nah itu. Jadi dari mulut dia akan menyampaikan bahwa itu nggak boleh, bahwa itu ya dia memang salah. Jadi dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi keluar dari mulutnya dia sendiri, bukan kita yang menentukan kamu salah nih, nggak seperti itu. Oke, ini kesepakatan yang saya buat, ketiga restitusi yang saya sudah lakukan terhadap siswa kelas 2. Terima kasih ya Bu Sam sudah diberikan kesempatan untuk tugas saya ini sebenarnya. Ini P5. Iya. Nah ini nggak usah ya refleksinya sekali deh. Apa yang setelah Bapak Ibu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini, itu aja refleksinya satu aja ya. Ya. Silakan ada yang ingin menyampaikan. Ya, yang saya pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini, jadi saya lebih tahu ya apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu bagaimana cara untuk membuat anak itu benar-benar paham atas kesalahannya sampai dia mengucapkan sendiri kalau perilakunya itu salah. Iya. Itu semua kembali ke kebutuhan dasar manusia. Jadi anak kenapa sih kamu terlambat terus? Itu kebutuhan dasarnya apa? Dia mungkin merasa ingin disayang. Tadi kan ada 5 ya kebutuhan dasar. Jadi ingin disayang, diperhatikan, itu juga bisa terjadi. Baik, sudah di penghujung, saya juga ingin menyampaikan pantun lagi Ibu Haji, mohon maaf. Ke Tanah Abang bersama Maya. Cakep. Beli baju bercorak motif. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Gandut 08 jadi sekolah berbudaya positif. Terima kasih. Demikian Ibu Haji Sarwi SPD dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, telah menyempatkan untuk ikut diseminasi tugas saya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.